Pada unit 11 kita akan membahas mengelola skala ekonomi dalam suatu rantai pasok, yaitu terkait dengan cycle inventory. Di sini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menyeimbangkan antara biaya-biaya untuk memilih antara ukuran lot size optimal dan cycle inventory dalam suatu rantai pasok. Kemudian memahami pengaruh dari quantity diskon terhadap lot size dan cycle inventory. Kemudian yang ketiga, merancang skema diskon yang sesuai untuk suatu rantai pasok. Yang keempat, memahami pengaruh dari trade promotion dalam terhadap lot size, ya, ukuran lot size dan cycle inventory. Kemudian yang kelima, mengidentifikasikan kebijakan manajerial untuk mengurangi lot size dan cycle inventory dalam suatu rantai pasok tanpa meningkatkan biaya. Baik, sekarang kita masuk ya di tema tentang peran dari cycle inventory dalam suatu rantai pasok. Sebelumnya kita membahas apa yang disebut dengan lot size atau batch size ya. Jadi lot size atau batch size itu adalah jumlah barang atau jumlah produk ya, yang terdapat dalam suatu rantai pasok, baik itu sebagai hasil produksi atau pembelian pada suatu waktu. Jadi lot size ini biasanya jumlah pembelian ya. Kalau batch size ini biasanya juga terkait dengan jumlah produksi. Nah, cycle inventory itu sendiri adalah rata-rata inventory dalam suatu rantai pasok ya, karena baik itu produksi atau pembelian dalam lot size lebih besar dibandingkan dengan permintaan customer. Aki ini menggambarkan jumlah dalam lot atau batch size, sementara D ini adalah demand per unit time. Kita lihat profil inventory dasar ya, di sini ada key atau jumlah inventory dalam ukuran lot atau batch. Kemudian seiring dengan waktu ya, jumlah ini berkurang ya. Kemudian masuk lagi ke dalam gudang sebanyak key ya. Nah, kemudian jumlahnya berkurang ya sampai kepada titik pengisian kembali ya sebanyak key. Dan begitu seterusnya ya. Ini secara dasar ya seperti ini. Nah, cycle inventory ini ya secara sederhana bisa dihitung dengan rumus lot size dibagi 2 ya, atau key dibagi 2. Sementara average flow time ini dihitung dengan rumus ya average inventory dibagi average flow rate ya. Ini flow time ini adalah waktu rata-rata suatu material produk berada di dalam inventory atau di dalam suatu rantai pasok ya. Nah, ini rumusnya inventory rata-rata dibagi flow rate rata-rata. Nah, sehingga kita bisa peroleh ya rumus average flow time ini dari cycle inventory, yaitu cycle inventory dibagi demand atau Q per 2D. Nah, lower cycle inventory ya. Jadi cycle inventory ini diharapkan tetap rendah ya. Kenapa ya? Karena semakin rendah cycle inventory maka average flow time juga semakin pendek ya. Jadi rata-rata waktu suatu produk itu ada di dalam inventory, di dalam rantai pasok itu semakin pendek. Kemudian lower cycle inventory juga ya akan berakibat kepada lower working capital requirement ya. Jadi kebutuhan modal ya atau uang yang digunakan untuk membeli barang itu juga semakin kecil ya. Kemudian yang ketiga, semakin
kecil cycle inventory, maka ongkos simpannya juga semakin kecil. Nah, cycle inventory ini dibutuhkan ya. Kenapa? Ya, yang pertama untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi ya. Jadi karena ketika kita memesan barang ya dengan jumlah yang lebih banyak ya umumnya akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Kemudian yang ini akan mengurangi juga biaya-biaya yang ada di dalam rantai pasok. Selanjutnya kita lihat beberapa komponen biaya yang paling berpengaruh terhadap penentuan ukuran lot size. Yang pertama adalah biaya yang digunakan untuk membeli suatu unit. Dan ini merupakan biaya yang paling menentukan dalam menentukan ukuran lot size. Dikenal juga dengan material cost ya, disimbolkan dengan C di sini. Kemudian yang kedua adalah biaya pesan tetap ya. Ini termasuk semua biaya yang tidak berubah ya terkait dengan ukuran dari pemesanan ya. Dan biaya ini muncul setiap kali melakukan pemesanan. Nah, biaya pesan ini disimbolkan dengan S. Kemudian yang ketiga adalah biaya simpan ya. Biaya simpan ini adalah biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk menyimpan suatu unit ya dalam jangka waktu tertentu. Dimodelkan dengan H ya, atau holding cost, H besar atau juga bisa dihitung dengan menggunakan H kecil kali C. H kecil ini menggambarkan persentase dari C ya, dari material cost. Nah, peran pokok dari cycle inventory ini adalah untuk menghasilkan pemesanan yang optimal ya, sehingga bisa meminimasi biaya material, biaya pesan, dan juga biaya simpan. Nah, sehingga karena itu dipesan dalam suatu ukuran yang melebihi demand saat itu ya, maka harus disimpan terlebih dahulu ya. Sehingga ini akan menghasilkan cycle inventory. Nah, idealnya cycle inventory ini melibatkan ya semua biaya yang terdapat di dalam sumber rantai pasok, yaitu jadi memperhitungkan juga itu melibatkan juga supplier, manufakturer ya, distributor ya. Nah, tapi dalam prakteknya setiap pihak atau setiap tahap dalam rantai pasok ini menghitung inventory-nya masing-masing ya. Nah, sehingga ini akan berakibat kepada meningkatnya total biaya inventory ya, dan juga total biaya dalam rantai pasok. Skala ekonomi dari cycle inventory ini bisa diperoleh dari 3 situasi. Yang pertama, dari biaya tetap yang terjadi ya setiap kali pemesanan. Nah, biaya tetap pemesanan ini tidak tergantung dari jumlah unit yang dipesan. Sehingga semakin banyak unit yang dipesan, maka biaya pesan per unitnya semakin kecil ya. Nah, di sini kita bisa memperoleh skala ekonomi. Kemudian yang kedua, kadang-kadang supplier itu menawarkan diskon berdasarkan jumlah pemesanan. Nah, sehingga kita di sini juga memesan ya berdasarkan skala ekonomi. Kemudian yang ketiga, supplier kadang-kadang menawarkan short term price ya, jadi harga unit ya yang lebih rendah ya dalam suatu waktu tertentu. Atau adanya promosi. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan skala ekonomi dari cycle inventory.